Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Fauzi dengan NIM 2042100011. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan dari Bani Hashim yang termasuk paman dari Nabi Muhammad SAW. Posisi Bani Hashim tersingkir setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Bani Hashim tidak berperan sedikit pun dalam pemerintahan. Nah, Bani Umayyah ini yang berdiri setelah Khulafaur Rasyidin. Keluarga Bani Hashim merasakan keadilan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang mana beliau itu sangat adil. Di masa ini merupakan kesempatan Bani Hashim untuk mengumpulkan kekuatan untuk merebut kekuasaan Bani Umayyah. Perubahan sikap politik Bani Abbas ini dimotori oleh Muhammad bin Ali pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 104 Hijriah atau 723 Masehi. Dari Muhammad bin Ali lahirlah seorang putra bernama Abdullah bin Muhammad yang kemudian dikenal dengan nama Abu Abbas As-Sofah. Abu As-Sofah yang menjadi khalifah pertama di Daulah Bani Abbasiyah. Nah, sekarang langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Bani Abbasiyah. Poin yang pertama, membentuk gerakan bawah tanah. Tokoh yang berperan penting antara lain Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, Abu Muslim Al-Khurasani. Kedua, menerapkan politik bersahabat. Artinya, keturunan Abbas tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas, tetapi Bani Hashim agar mendapat dukungan dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Dan poin yang terakhir, menetapkan wilayah Khurasan. Baik, perkenalkan nama saya Akmal Farhani, NIM 2142100010 dari kelas TPIA, ingin menjelaskan perkembangan ilmu-ilmu rasional pada masa dinasti Abbasiyah. Ini terjadi karena adanya gerakan penerjemahan buku-buku dari Romawi Timur pada masa Khalifah Al-Mansur dan banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pejabat pemerintah dan dibangunnya perpustakaan Baitul Hikam. Dan akhirnya berkembanglah ilmu akli atau ilmu rasional di kalangan Islam yang notabene-nya mempunyai ilmu agama yang tinggi. Berkembangnya ilmu rasional di kalangan Islam memicu munculnya banyak ilmuwan, cendekiawan, dan filsuf-filsuf dari kalangan Islam di masing-masing bidang. Contohnya dalam perkembangan ilmu filsafat ada beberapa tokoh seperti Al-Kindi yang terkenal dengan karyanya yaitu Fi al-Falsafah al-Ula. Juga ada Ibnu Sina yang terkenal dengan kitabnya Al-Qanun fit Tibbi. Lalu pada bidang kedokteran ada Ibnu Sina yang terkenal dengan kitabnya yang tadi Al-Qanun fit Tibbi, dikenal sebagai
bapak kedokteran modern. Dan juga ada Abu Bakar Ar-Razi atau dikenal sebagai Rahes atau Rais, yang karyanya membahas tentang alergi dan imunologi. Selanjutnya dalam bidang matematika ada Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Aljabar Dunia, yang menemukan kuadran sinus, kuadran mural, dan lainnya. Lalu ada Umar Khayyam yang menemukan metode memecahkan persamaan kubik. Dalam bidang astronomi ada Al-Fazari yang menggagas teori tentang astrolog. Lalu ada Al-Battani atau Albategnius, seorang astronom yang pencapaian terkenalnya adalah penentuan tahun matahari sebagai 365 hari dan 5 jam. Lalu di bidang ilmu optik ada Ibnu Haitham yang terkenal dengan kitabnya Al-Manazir atau kitab optik dan dijuluki sebagai bapak optik modern. Ada juga Kamaluddin Al-Farisi dan Husain bin Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Aristiana dari kelas TPIA nomor NIM 204210009. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah lebih menekankan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaan pada masa Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan dinasti Abbasiyah pada periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Di sini letak perbedaan pokok antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah adalah puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Maknun. Ketika Ar-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, dan keamanan terjamin. Walaupun ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya, mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Pada masanya hidup pula para filsuf pujangga, ahli baca Al-Quran, dan para ulama di bidang agama. Didirikannya perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di dalamnya orang-orang dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai orang yang taat beragama menunaikan ibadah haji tiap tahun yang diikuti oleh keluarga dan pejabat-pejabatnya serta para ulama dan berderma kepada fakir miskin. Perkembangan ilmu pengetahuan agama, ilmu Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, dan ilmu kalam, bahasa dan sastra. Pada masanya, perkembangan ilmu pengetahuan agama seperti ilmu Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra, 4 mazhab fikih tumbuh dan berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Imam Abu Hanifah meninggal di Baghdad tahun 150 Hijriah. Adalah pendiri mazhab Hanafi. Imam Malik bin Anas banyak menulis hadis dan pendiri mazhab Maliki. Wafat di Madinah tahun 179 Hijriah. Muhammad bin Idris al-Syafi'i wafat di Mesir tahun 204 Hijriah, adalah pendiri mazhab Syafi'i. Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, wafat tahun 241 Hijriah. Di samping itu berkembang pula ilmu filsafat, logika, metafisika,
matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia. Ilmu-ilmu umum masuk ke dalam Islam melalui terjemahan dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Di samping bahasa India, pada masa pemerintahan Al-Maknun, pengaruh Yunani sangat kuat. Di antara para penerjemah dan yang termasyhur itu adalah Hunain bin Ishaq, yang banyak menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke bahasa Arab. Ia menerjemahkan kitab Republik dari Plato dan kitab kategori metafisika magna Moralia dari Aristoteles atau Mufarradi tahun 1997. Al-Khawarizmi menyusun ringkasan astronomi berdasarkan ilmu Yunani dan India. Terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia, sebagaimana sudah disebutkan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi, sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan di berbagai bidang ilmu, terutama filsafat. Gerakan penerjemah berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama, banyak diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua, banyak diterjemahkan buku-buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun ke-300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Gerakan penerjemah berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung mulai masa kekhalifahan Al-Maknun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak masa Bani Umayyah mampu sebagai bahasa. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak masa Bani Umayyah maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Berikut penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam dari saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Saadah dengan NIM 204210012. Di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai sebab-sebab kemunduran Bani Abbasiyah. Jadi sebabnya itu ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri yang berasal dari dalam dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Jadi ini
Khalifah Abbasiyah ini didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan Persia. Kemudian Persia ini menginginkan keuntungan, mereka menginginkan kerajaan. Kemudian pada saat itu pemerintahan menyetujui usulnya, lalu menimbang antara Persia apa Turki yang akan dijadikan pekerja atau tentara. Kemudian pada masa pemimpinan Mu'tasim, dia memberikan otoritas publik kepada Turki, kemudian diberikan kastil dan rumah di kota, dan masyarakatnya Turki mayoritas berada di sana. Nah, kemudian pada saat pemimpinan lengser menjadi jatuh kepada Al-Mutawakkil. Nah, dia ini adalah pemimpin yang lemah. Nah, pada saat itu Turki mulai tambah kuat dan mereka bisa mengetahui khalifah mana yang akan dipilih. Nah, pada saat itu Bani Abbasiyah sangat mundur, runtuh. Kemudian kedudukan tersebut dipegang penuh oleh Turki. Faktor yang kedua ialah munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Jadi pada saat awal pemerintahan Bani Abbasiyah sampai keruntuhannya itu mempunyai wilayah yang luas dan tidak dibatasi oleh Khalifah Abbasiyah. Nah, kenapa kok muncul dinasti-dinasti kecil? Karena ini tuh disebabkan oleh perselisihan atau pertempuran yang terjadi di pemerintahan pusat yang diluncurkan oleh Persia dan Turki. Dampaknya ialah lepasnya wilayah-wilayah tertentu tersebut menjadi dinasti-dinasti kecil tadi. Yang ketiga ialah kemerosotan perekonomian. Pada awal pemerintahan ini mereka itu sangat kaya, Baitul Mal itu sampai penuh. Nah, kenapa kok ekonominya merosot? Nah, jadi ini gara-gara tadi dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Jadi sebelum mereka itu memerdekakan diri, mereka itu mempunyai perwakilan pemerintahan, nah yang ditugaskan untuk membayar upeti kepada Khalifah Abbasiyah ini. Nah, semenjak mereka memerdekakan diri, kelamirkan kemerdekaannya, mereka tidak mau lagi membayar upeti. Jadi tidak ada pemasukan untuk perekonomian Bani Abbasiyah. Nah, sedangkan khalifah-khalifah pemerintah yang ada di Khalifah Abbasiyah ini ya, mereka itu bermegah-megahan. Jadi pengeluarannya itu lebih banyak kepada pemerintah. Nah, juga banyak terjadi korupsi. Nah, kemudian ada munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Nah, karena Persia itu keinginannya tidak terpenuhi, mereka ini menyebarkan pemahaman seperti Mazdakisme, Manuisme, dan Zoroasterisme, yang biasanya gerakan ini dikenal sebagai gerakan Zindik. Nah, pada masa pemerintahan Al-Mansur ini ingin memberantas pasukan Zindik dan membasmi Khawarij. Nah, mereka ini mendirikan dua negara. Nah, kemudian pemerintahan diganti oleh Al-Mahdi, yaitu anaknya sendiri. Dia itu juga ingin memberantas pasukan Zindik. Kemudian dia melakukan mihnah guna untuk membuang bid'ah. Nah, jadi mereka ini terus-terusan mengalami pertarungan hingga akhirnya dua golongan tersebut pertumpahan darah. Selanjutnya dari faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini ada dua sebabnya, karena perang salib dan kemudian penyerangan yang dilakukan
oleh bangsa Mongol. Nah, yang pertama itu perang salib. Pemusnahan senjata Romawi itu menanamkan benih kebencian, penghinaan umat Kristiani terhadap Muslim, apalagi ketika Bani Seljuk itu diambil alih oleh Baitul Maqdis. Pada tahun 1095 Paus Urbanus II itu memerintahkan kepada seluruh umat Kristiani Eropa itu untuk meluncurkan perang suci, yang perang suci ini disebut dengan perang salib. Kemudian penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Jadi awal mulanya bangsa Mongol ini adalah suku-suku kecil, kemudian dirangkul oleh Genghis Khan. Nah, kemudian bangsa Mongolia ini mengambil alih wilayah-wilayah Asia Tenggara, Khorasan, dan Persia serta Asia Kecil. Nah, ini awal terjadinya kerobohan ke Baghdad dan pemerintahan Islam. Kemudian terdapat ultimatum yang diberikan oleh Hulagu kepada khalifah untuk mundur dan mendesak agar merobohkan tembok kota luar. Tetapi khalifah itu membiarkan hal itu. Kemudian pada tahun 1258 Hulagu itu merobohkan tembok ibu kota. Kemudian Al-Mutasim itu pergi ke base Mongolia. Kemudian para fuqaha dan penguasa keluar. Berselang 10 hari mereka itu dibunuh, dan kota Baghdad itu dibumi hanguskan. Nah, jadi Khalifah Mutasim ini juga terbunuh, maka tamatlah Bani Abbasiyah.